Suasana seperti apa yang terjadi saat ini di dunia ini. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar, cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Saudara, perhatikan, saya baca ulang ayat 5 ini. Mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Engkau melihat gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panah-Mu sendiri kepada kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelomboran menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Iya, shalom semua saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kita perhatikan, tadi ada bait yang menyatakan bahwa Tuhan datang bersama penyakit sampar. Ya. Dan banyak bencana-bencana saat ini doa Nabi Habakuk di masa lalu. Nah, keadaan yang kita alami ini sekarang sudah menyeruak ke bangsa-bangsa. Bahkan Indonesia, bahkan mungkin saudara agak bosan tiap minggu saya terus yang bawa firman. Saudara,
Saya undang teman-teman yang dari Jakarta juga kurang berani untuk ke Bekasi, karena di Jakarta juga ya di blok dan zona hitam. Beberapa rekan hamba Tuhan di Bekasi juga banyak keberatan untuk hadir di hari Minggu. Ya mungkin ini lebih baik supaya COVID kita nggak tahu, mungkin di provinsi sekarang. Jadi jangan bosan, kalau saya lagi yang bawa firman. Amin. Gak apa-apa. Yang penting firman terus diberitakan. Amin. Dan itu salah satu dampak dari apa yang terjadi saat ini. Sampar ini sejenis virus, kuman, bakteri, celaka, dan mara bahaya yang mengakibatkan bangsa-bangsa berguncang, ekonomi siapapun terguncang. Dari yang terkecil sampai pengusaha yang paling besar terguncang. Amin. Semua terguncang. Dan sekarang orang juga untuk menolong orang saja, orang berpikir 10 kali lipat untuk nolong orang. Amin. Untuk nolong orang aja banyak orang berpikir. Apalagi ya. Jadi apalagi yang nggak bisa menolong, yang mengalami saat ini tekanan yang luar biasa ekonomi saat ini. Ekonomi, sakit penyakit. Akhir-akhir ini justru saudaraku terkasih, nanti kalau saya cerita pada bubar semua. Amin. Jadi di masa pandemi ini saya nggak sadar melayani beberapa orang-orang yang terkena COVID-19. Udah dikasih gini jangan pada bubar. ODP sedang bawa firman. Orang dalam pengawasan. Salah saudara ya, orang dalam pengurapan. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Saya juga nggak menyangka, dan justru dalam suasana COVID ini harusnya habis pelayanan, ya, life must going, ya, life must go on. Gitu. Hidup itu harus terus berjalan. Amin. Pelayanan juga nggak boleh berhenti. Amin. Masa kita di rumah aja sementara banyak jemaat yang berteriak, banyak jemaat-jemaat kemana-mana yang sakit penyakit, sakitnya serak-serak, termasuk COVID-19. Jadi yang termasuk luar biasa ya, ekonomi, rumah tangga, keluarga, hutang, piutang, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, semua dapat masalah. Ya saya katakan tadi, jangankan yang nggak bisa memberi, yang mau nerima, yang memberi pun mikir mau memberi. Amin. Bapak Firman Tuhan mengatakan ada, jangan memberikan kepada babi-babi supaya kamu jangan dikoyak. Jadi mau memberi aja harus mikir, benar gak pemberian saya. Amin. Dan orang yang pas-pasan berpikir, dikatakan jikalau ingin memberi, berikanlah berdasarkan apa yang kamu miliki, bukan berdasarkan apa yang tidak kamu miliki. Amin. Sekarang serba salah, jadi yang memberi aja mikir. Kita harus memberikan berdasarkan apa yang kita miliki. Kalau kita nggak memiliki, bahkan ada orang yang memaksakan diri, saya kasihan sama dia saking baiknya, ya udah saya ngutang aja buat nolong dia. Saya berhutang buat nolong dia. Suasana ekonomi dalam ketidakpastian segala jenis, ya, mulai dari pertanian, kehutanan, perladangan, bahkan sampai properti, semuanya terdampak. Beberapa saudara saya pun nggak bisa pulang dari Balikpapan mengerjakan proyeknya terhenti. Akhirnya sudah beberapa bulan sejak COVID dia nggak bisa pulang. Gajinya udah habis buat makan di sana. Jadi di sana juga nggak bisa lockdown untuk ke Jakarta. Ini suasana yang kita alami seperti yang doa Nabi Habakuk, saudara sekasih dalam Kristus Yesus. Jadi saya mengalami seperti ini, dan tetapi sekali lagi hidup harus terus berjalan. Amin. Katakan sama-sama, hidup harus tetap berjalan. Amin. Saudara terkasih, namun kita memiliki Tuhan. Amin. Ya, hidup harus tetap berjalan. Beberapa orang mengira bahwa Tuhan sudah nggak ada, atau bahkan
Ada yang sampai ke gunung-gunung loh dalam suatu SPD ini mencari kehidupan. Ada yang ke gunung-gunung, ada yang meminta pertolongan terpaksa karena dianggap Tuhannya tidak menolong. Amin. Bahkan ada yang pindah, mutasi, pindah agama karena faktor ekonomi, karena dianggap ya, bisa lanjut naik. Jadi artinya Yes. Baik. Yes, halo tes. Ya, baik. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Saya katakan, saudara, kalau saudara mungkin masuk sosial media, ya banyak terjadi perpindahan agama. Amin. Yang dari seberang ke Kristen, dari Kristen ke seberang, dan ini saudara jangan kaget, situasi ini terjadi. Ya, situasi ini terjadi saat ini. Tapi saat ini saya cuma katakan saudara, kita dengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa saya berdoa situasi itu mungkin saudara juga mengalami situasi yang sama. Cuman saya katakan tadi dibacakan bahwa di Habakuk pasal 3, saya katakan tadi, bahkan banyak terjadi perpindahan keyakinan. Ya, saudara boleh cek media massa perpindahan. Dari manusia ini cari seolah-olah Tuhan yang diyakini ini sudah tidak cover dia atau Tuhan gak ada. Akhirnya pindah. Terjadi penyeberangan, yang dari seberang pindah ke sini, dari pindah sana pindah ke sini. Jadi banyak terjadi seperti ini. Saya berdoa buat saudara saat ini, saya katakan sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Tadi di Habakuk, saya ulangi di temanya, mulai ayat 17 sampai dengan 19 ya. Saya baca ulang, ini tema utamanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Sampai di sini, saudara terkasih. Yang pertama, poin yang satu. Sekalipun suasana seperti itu, saya berdoa buat saudara tidak merubah keyakinan iman saudara untuk berpindah keyakinan. Karena saat ini saudara boleh cek di dunia maya, banyak terjadi perpindahan keyakinan. Amin. Tapi Tuhan sudah mengingatkan, dan hari ini doa Habakuk ini dan suasana yang tepat seperti apa yang dialami oleh bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Amin. Termasuk di Bekasi. Di Bekasi terjadi seperti ini. Amin. Ya. Namun saudara terkasih, saya lanjutkan supaya saudara tetap stabil. Sekalipun apa yang terjadi, kita tetap memiliki Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Jadi seperti rusa, dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa itu kecil, halus, lembut, tapi dia jejakkan bukit-bukit yang kasar itu. Saya buat saudara punya iman seperti itu. Amin. Mari saudara lanjutkan tentang keimanan saudara di dalam Kristus Yesus. Yang pertama kita buka, ya, 1 Yohanes pasal 5.
Pertama, saudara harus memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5, saya baca ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Ingat, iman mengalahkan dunia. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4. Sebab inilah kasih, ya. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan amin. Sebab, saya ulang lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Saudara sepakat? Firman Tuhan, ya dan amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita nggak akan ngerti bahwa Yesus adalah Tuhan kalau nggak baca firman Tuhan. Saudara, janji perjanjian lama mulai dari perjanjian lama, kejadian ya, sampai dengan wahyu, banyak firman yang sudah digenapi, termasuk saat ini juga. Saya percaya bahwa anak Tuhan, saya ulangi lagi, ini poin yang pertama, bahwa sebab semua yang lahir dari Allah, artinya saudara harus lahir dari Allah, yang mengalami baptisan selam, mengenal lawatan, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, mengalahkan dunia. Nah, saudara harus mengimani dunia telah mengalami kehancuran. Dunia telah sembari goncang. Amin. Dan saya ingatkan buat saudara, hukum dunia beda dengan hukum Tuhan. Amin. Saudara, jika orang anak Tuhan menolong orang dunia, anak Tuhan menolong orang dunia, dia tolong, dia bantu supaya bangkit. Orang dunia karena tidak mengenal Tuhan, dia terima bantuannya. Pada saat yang dibantu sudah habis, kalau bisa dia dakwa orang anak Tuhan, dia dakwa orang dunia akan mendakwa anak Tuhan. Lalu anak Tuhan akan, loh kan saya menolong. Orang dunia bilang, mana buktinya? Mana buktinya? Mana perjanjiannya? Ini saya ingatkan buat saudara, akhir zaman ini banyak seperti itu. Orang yang baik malah dituntut balik. Hati-hati saudara. Ini yang saya katakan, jangan memberikan kepada babi-babi supaya kamu jangan dikoyak. Jadi hari ini memberi pun harus berdoa dan berhikmat. Dan orang dunia tidak mengenal kebaikan anak Tuhan. Tetapi ada kunci yang saya berikan buat saudara. Amin. Ketika memang hati tergerak, Tuhan menggerakkan saudara memberikan bantuan, permodalan dan segala macam. Jikalau engkau memiliki niat yang baik, walaupun engkau ditelan habis sama orang-orang dunia, Tuhan akan besertamu. Tuhan akan membelamu. Tuhan akan memproteksimu. Amin. Karena orang dunia menganggap anak Tuhan begitu lemah. Karena baiknya disalahgunakan. Amin.
Tetapi jika engkau sudah berdoa dan memberikan, walaupun secara hukum dunia engkau salah, tetapi Tuhan tetap akan membela. Amin. Itu yang pertama. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena iman kita kepada Kristus Yesus yang mengalahkan dunia. Amin. Saya bacakan, kita buka 2 Korintus. 2 Korintus pasal 6 ayat 8, 9 dan 10. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 8, 9 dan 10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Jadi ketika iman di dalam Kristus Yesus, apapun vonis yang ditimpakan kepadamu, selama kita hidup di dalam Kristus sebagai warga kerajaan, Tuhan membela. Amin. Dan tidak ada satupun hukum yang bisa menyalahkan kamu. Amin. Sampai di sini udah mulai paham. Dan jaminan Tuhan saya katakan. Jadi jangan maksudnya dengan situasi yang begitu mengerikan dalam hubungan, dalam berbisnis, dalam apapun, saudara nggak usah takut. Karena Tuhan tetap bersama kita dan Tuhan tetap membela. Buka ini supaya menguatkan saudara sekali lagi. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ya. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Perhatikan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk terus menantikan Aku huruf besar Tuhan, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi. Sekarang pencobaan itu sudah datang apa belum? Sudah. Lalu saudara berpikir, hari ini buat saudara yang saudara terkasih, saya katakan sekali lagi, di masalah pandemi begini, COVID-19, orang keluar aja ngeri, tetapi banyak orang menderita. Ini hamba-hamba Tuhan juga kayak makan buah si malakam, kunjungi salah, enggak dikunjungi salah. Amin. Lebih baik berdoa, karena hari-hari ini anak Tuhan, manusia dimanapun memerlukan Tuhan, memerlukan penghiburan, memerlukan doa, memerlukan lawatan. Amin. Saya terus berjalan, dan ini juga ungkapan, dan ini juga mungkin menjadi bekal saudara dimanapun saudara berada. Tadi dikatakan, jikalau engkau tetap di dalam firman-Ku. Bagaimana engkau bisa kuat di masa saat ini, di mana dari yang terbawah sampai yang teratas terguncang? Bagaimana engkau bertahan mengalami masalah saat ini yang engkau alami, di mana tekanannya yang begitu hebat? Amin. Kuncinya sudah dapat. Apa? Saya ulangi lagi, kuncinya. Jangan
Mengingkari, saudara bisa baca di Mazmur 91. Ya, engkau diberi kuasa atas sampar, naga kamu injak, ular tedung kamu langkahi. Tapi amin, 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 amin. Sementara di situ penjelasannya dalam. Sementara engkau hidupnya di luar Tuhan, tetap kena kamu. 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 orang di sisi rebah sebelah kananmu. Tuhan berjanji engkau akan kokoh tegap berdiri. Nah makanya kalau nggak iman, bagaimana engkau mengalahkan dunia yang terombang-ambing, yang dihajar seperti itu? Dan mungkin ini waktunya sudah dekat. Tadi dikatakan Tuhan datang diiringi dengan sampar. Di waktunya Tuhan sudah dekat, sangat dekat. Amin. Cuma bukan berarti kita berhenti tentang kehidupan. Sekali lagi, life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Amin. Dan untuk tetap berjalan, saudara harus punya iman yang kuat. Jadi tetap tadi dikatakan yang dinubuatkan di Wahyu pasal 3 ayat 10, dan ini sudah terjadi, bahwa ada hari pencobaan atas seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi, termasuk saudara dan saya dan bangsa-bangsa. Tetapi karena engkau menuruti firman-Ku, maka saudara tetap akan kokoh berdiri. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Yesus. Ya. Saudara dikasih dalam Kristus Yesus. Tadi saya sudah katakan, keimanan ini di dalam Kristus Yesus buat saudara yang percaya bahwa Yesus Tuhan. Saya bersaksi di mimbar yang kudus ini, karena beberapa orang katanya berpindah agama, migran, kayak dari Pulau Jawa ke Papua, ke timur, banyak yang migran, yang timur bahkan ada yang ke Pulau Jawa. Ini agama banyak terjadi perpindahan agama, perpindahan keyakinan. Ini yang buat orang Kristen yang sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan sederhana sekali. Mungkin saudara bisa pegang ini buat saudara, supaya saudara tetap berjejak di bukit-bukit. Saya katakan, sekalipun saudara ahli dalam Alkitab, ahli dalam sejarah, apapun keyakinan yang di langit dan di bumi, saudara coba pandang dan tanya, adakah sekalipun Yesus bukan Tuhan, sekalipun Yesus bukan Tuhan, saya mau ngomong dia jadi anak Tuhan, adakah kalau Yesus itu manusia yang lebih sempurna, manusia, nabi dan rasul lebih sempurna dari Yesus? Ada nggak yang lebih sempurna dari Yesus sebagai manusia? Jikalau ada yang lebih dari Yesus, saya ikut dia. Di mimbar kudus ini saya ngomong, kita hidup milih yang bisa dipercaya, yang baik. Ini yang buat orang Kristen, supaya kamu jangan ikut migran. Untuk menyelamatkan hidupmu, karirmu, usahamu, pekerjaanmu, bahkan panganmu, sandangmu, jabatanmu, dan apapun, kau migran. Karena keimanan dan keyakinan tentang pengetahuan di dalam Kristus sangat kurang. Jadi karena kita mengambil yang terbaik, yang sempurna, Yesus Kristus. Saya bilang terserah kalau kamu menganggap Yesus sebagai manusia. Kalau orang yang paling sempurna di dunia ini, apapun yang dia katakan, saya ikut. Saya ikut dia. Saudara boleh ukur, kalau ada manusia yang lebih sempurna dari Yesus Kristus, saya duluan nomor 1 ikut dia. Saudara boleh cek di Alkitab sejarah atas nabi-nabi dan para rasul. Makanya saya bilang, saudara yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, yang Kristen, saudara tidak layak untuk ikut migran, untuk mencari keselamatan kehidupan. Amin. Dan yang menyelamatkan, yang mengalahkan dunia ini adalah iman di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dia yang paling sempurna, seandainya dia manusia, dia yang paling sempurna. Tapi di Alkitab mengajarkan Allah itu adalah roh.
maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi setiap orang yang berbuat kebenaran adalah menyembah Tuhan. Amin. Dalam roh, saudara tidak hidup dengan daging dan hawa nafsu. Amin. Sederhana, tapi baik. Kita hidup cari yang terbaik, cari yang sempurna. Amin. Yang terakhir, kita buka 1 Yohanes, ya, 2 Yohanes pasal 1. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Ini yang terakhir. Iya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jadi jangan nyebrang, tetap dalam Yesus. Yesus hidup dulu, sekarang, dan selamanya. Yang membuat Yesus tidak hidup di dalam dirimu, ini jawabannya. Pak, tapi saya sudah berdoa, tadi sudah saya memuji Tuhan, saya sudah melayani, masalah saya nggak pergi-pergi. Karena kamu belum dalam Kristus. Kalau kamu sudah dalam Kristus, apapun masalah di bumi langit ini, kamu akan tetap kokoh berdiri. Amin. Dan satu-satunya yang membawa Injil kerajaan surga adalah Yesus Kristus. Yang mengajarkan gaya hidup kerajaan surga hanya Yesus Kristus. Dan satu-satunya pengharapan saudara saat ini menyebut, memuji, dan berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Ya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Perhatikan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu yang sepenuhnya. Jadi para nabi, rasul, para hamba Tuhan sedang mengajarkan yang benar pada saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, jangan hilang apa yang telah kami kerjakan itu. Ya, ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Perhatikan. Sekali lagi saya baca. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Amin. Saudara, saat ini sudah jelas. Ketika saudara sudah Kristen, sudah ke gereja, tapi tidak memiliki ajaran itu di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan alasan karena pandemi Pak, saya jadi nggak bahas firman Tuhan. Karena pandemi Pak, saya nggak ada pujian penyembahan. Karena pandemi Pak, maaf iman saya bergoncang. Habis saya makan susah. Karena pandemi Pak, semua tergoncang. Semua juga tahu keimanan saudara beranjak. Udah nggak mau melayani, ke gereja capek, nyembah capek. Saudara harus tetap semangat untuk nyembah dan cari Tuhan. Amin. Saudara harus lebih semangat dalam kondisi seperti saudara boleh berdoa. Yang mau berusaha berdoa di situasi seperti ini masih ada harapan. Amin. Saudara berdoa, apapun yang dikerjakan saya berdoa, saudara, Tuhan membuatmu berhasil. Dan Tuhan buka jalan untuk itu. Dan apapun masalah yang kau hadapi saat ini, Tuhan buka jalan. Amin. Dan satu, karena keimanan, kalau keimananmu sudah tergoncang, keyakinanmu udah redup akan Tuhan yang kamu sembah, maka kamu akan tumbang. Karena iman yang mengalahkan dunia. Saya nggak tahu saudara sedang sakit, sedang kelaparan, sedang tidak kerja, sedang ditagih hutang, sedang dikejar-kejar, sedang ditipu, sedang difitnah, sedang dianiaya. Dan saya kasih tahu di akhir zaman ini iblis semakin banyak. Semua orang yang gak kenal Tuhan akan mencari makan dengan memakan sesamanya dengan cara apapun. Tapi sekali lagi, di dalam Kristus, dalam roh dan kebenaran, setiap taburan kebenaranmu tidak akan hilang.
Dan Tuhan jamin kepadamu di akhir zaman ini dalam masa pencobaan, jikalau engkau tetap hidup dalam kebenaran firman-Nya, engkau akan tetap tegak berdiri. Amin. Dan kau mampu menghadapi dalam situasi apapun. Tapi kalau nggak punya iman dan keyakinan yang kokoh dalam Kristus Yesus, apalagi mencari sesuatu keselamatan di luar Kristus, saudara akan semakin hancur. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin firman ini jarang dibaca. Ya, 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 saya ulangi lagi. Dan ini kunci buat saudara. Saya berdoa dan saya percaya ketika saudara paham tentang ini, saudara pasti bangkit dan hidup. Jadi kalau kurang paham tentang ajaran Kristus, saudara boleh baca Alkitab lagi dan saudara boleh belajar pada orang-orang yang mengerti hubungan dengan Tuhan. Amin. Dan Yesus tidak pernah jahat. Di bumi dan di surga, Yesus tidak pernah jahat. Amin. Jadi dia bukan Tuhannya orang jahat. Jadi saya bacakan kembali dalam setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi saudara saat ini harus mengerti bahwa saudara harus tinggal di dalam ajaran Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi kalau tidak di dalam ajaran itu, tidak mengerti, saya pastikan iman saudara pasti bergoncang. Haleluya. Saudaraku, ini yang terakhir lagi. Saya undang pemain musik, worship leader, singer, silakan naik ke atas. Saudara, ini kesaksian saya menguatkan saudara ya. Saya kesaksian di mana saya udah nggak bisa melakukan hal apapun. Saya udah nggak bisa berteriak, nggak bisa lari, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya waktu itu naik di atas atap rumah. Jadi rumah tuh begini. Saya naik di atas rumah ini, mengecek rumah yang bocor. Tiba-tiba asbes yang saya duduki pecah, kerak. Asbes yang saya duduki itu pecah. Lalu saya mulai jatuh, terasa mulai jatuh. Dan saat itu berpikir, kalau saudara yang mengalami, bisa lari nggak? Bisa berteriak? Lalu bisa ada yang menyelamatkan? Bisa. Teriak sekencangnya, nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan. Saya sempat berpikir, mudah-mudahan saya nyangkut di plafon, paling enggak nyangkut di kabel-kabel. Saya rentangkan kaki dan tangan selebar-lebarnya. Lalu jatuh, plafonnya jebol, kabel-kabelnya putus. Jadi saya tetap meluncur ke bawah. Saat itu posisi di ruang tamu ada meja. Harusnya saya jatuh di atas meja dan patah terbelah 2 punggung. Tapi sesuatu terjadi. Saya bicara di mimbar yang kudus ini. Kalau ada tetangga saya mendengar, dia pasti tahu. Dan dia bisa melihat apa yang saya alami. Tiba-tiba saya ada di bawah meja di ruang tamu itu. Dan asbes dan plafon jatuh semua di atas meja. Saya terproteksi di bawah meja jati di ruang tamu. Logikanya mana mungkin jatuh dari atas di ruang tamu, meja di ruang tamu, total bisa saya di bawah meja. Jadi bunyinya bom, tetangga semuanya datang semuanya seperti guncangan, seperti bom. Ini jujur di atas mimbar, kesaksian ini benar. Dan saat itu saya merasakan seperti slow motion. Tahu slow motion? Jadi enggak itu, enggak begitu, enggak. Tapi pelan, slow motion. Dan ketika orang-orang tetangga pada angkat asbes, angkat plafon, lalu diangkat juga meja, saya di kolong meja.
Dibilang Pak Yes, jangan berdiri dulu, bawa ke rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit. Tinggi plafon dari bawah ke atas aja sekitar 3,5-4 meter. Tambah naik lagi kurang lebih 7 meter. Saudara terkasih, apa yang terjadi? Saya tinggal ada yang lecet. Setelah dia berdiri, saya kebas-kebaskan debu di batu. Tetangga kaget semua. Mana mungkin? Saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya mengalami. Mungkin saat ini yang mengalami sakit penyakit, ekonomi, karir, usaha, dikejar hutang, saudara masih bisa bicara, saudara masih bisa berdoa, saudara masih bisa sharing, masih bisa belajar. Harapan masih ada. Saat itu berteriak, lari juga udah gak bisa, tapi Tuhan menolong. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya cuma katakan buat saudara yang saat ini yang masih bernapas, pujilah Tuhan, hai orang-orang yang bernapas. Pujilah Tuhan, hai yang bernapas. Apapun yang terjadi saat ini, engkau tetap berjejak di bukit-bukit. Dan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari pemain musik, kita nyanyikan satu pujian, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.